Halo, ini contoh pembahasan soal stoichiometry ya. Ada beberapa contoh soal. Yang pertama, sebanyak 4 gram suatu cuplikan belerang dibakar sempurna menghasilkan 6,4 gram SO2. Reaksinya seperti ini ya. S tambah O2 menghasilkan SO2. Cek apakah sudah setara koefisiennya. Sudah ya. Hitunglah kemurnian cuplikan belerang tersebut. Oke. Nah, kita perlu ingat dulu bagaimana mencari kemurnian suatu zat atau unsur. Kemurnian cuplikan belerang dihitung dengan cara X gram dibagi 4 gram kali 100%. Jadi kalau kita baca di soal, sebanyak 4 gram itu tidak seluruhnya akan dibakar ya. Ada bagian yang bersisa. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemurnian ya. Jadi menghitung bagian ya. Bagian yang terbakar itu adalah X gram. Kita akan mencari X gram. Mula-mula jadikan dulu mol X gram berarti dibagi MR dari S yaitu 32. Di sini kita langsung menuju ke arah kanan. Mengapa? Sebab di soal dikatakan menghasilkan 6,4 gram SO2. Berarti 6,4 dibagi MrSO2. Tentu MrSO2 nya dihitung dulu ya kan. MrSO2 udah dihitungnya di sini ya. Oke, sudah. Nah, berarti masing-masing memiliki jumlah mol. S nya X per 32 mol di kiri dan SO2 adalah 0,1 mol. Perbandingan koefisien berjalan ya. X per 32 dibanding 0,1 sama dengan 1 banding 1, yaitu koefisien mereka masing-masing. Jangan lupa sejak masih SD atau SMP rasio seperti ini, jauh kali jauh, dekat kali dekat. Oke, berarti X per 32 sama dengan 0,1 menghasilkan X sama dengan 3,2 gram belerang. Sekarang kita akan hitung kemurnian cuplikan belerang tersebut. Jadi begini, kita bayangkan ini adalah belerang ya. Nah, yang terbakar itu sebanyak 3,2 gramnya. Nah, bagian yang tidak terbakar itu campuran lain dari belerang tersebut ya. Jadi belerang tidak memenuhi 100%. Paham ya? Oke, kita hitung 3,2 per 4 dikali 100% sama dengan 80%. Oke, sekianlah soal yang pertama. Yang kedua, gas amonia dapat dibuat dalam laboratorium dengan memanaskan campuran NH4Cl atau amonium klorida dengan CaOH2 atau kalsium hidroksida. Perhatikan reaksinya. Kebetulan sudah setara ya, sudah setara koefisiennya. Nah, ini amonianya ada di akhir yaitu gas amonia NH3. Bila suatu campuran dari 15 gram NH4Cl dengan 15 gram CaOH2 dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius, berarti bukan kondisi standar ya. Kalau standar kan suhunya 0 derajat Celcius atau STP. Dan tekanan 1 atm, hitunglah volume amonia yang dapat terbentuk. Jadi ini adalah skema penting dalam pekerjaan soal-soal kimia stoichiometry. Yang diketahui, kita siapkan MR-nya, MR NH4Cl dan MR CaOH2. Ya, paham ya, menghitung MR ya sejak kelas 10. Lalu siapkan mol masing-masing. Jadi setiap mata melihat gram-gram itu langsung dibagi sama MR masing-masing. Ya, mol NH4Cl 0,28, CaOH2 tuh molnya 0,20. Karena diketahui kedua mol dari kedua reaksi tersebut, kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan uji reaksi pembatas. Jadi PP ini uji reaksi pembatas. Caranya gimana? Gampang. Caranya kita bagi aja mol masing-masing dengan koefisiennya masing-masing. Jadi ini dibagi 2 dan ini dibagi 1. Paham ya? Siapakah yang menjadi reaksi pembatas dari kedua reaksi tersebut? Yang terkecil hasil baginya. Maka NH4Cl sebagai reaksi pembatas atau singkat saja PP ya. Lanjut. Berarti susunlah skema mula-mula, reaksi dan sisa. Sisa itu kadang ya tahap akhir lah gitu ya. Kita letakkan 0,28 dan 0,20 tersebut di posisi mula-mula dan ini masih dalam kondisi strip alias kosong. Lalu letakkan 0,28 lagi di sini, artinya reaksi seluruhnya. Kenapa? Kan tadi dia udah diketahui ya sebagai PP, betul? Nah, dan dia menjadi acuan untuk jumlah mol-mol di samping-sampingnya ya. Nah, dari mana 0,14 ini? Jumlah mol yang bereaksi CaOH2 adalah 0,14.
Ya karena 1/2 kali 0,28 atau 2/1 tentu kalau 0,28 di kiri 0,14 di kanan ya. Dan kita langsung aja ke bagian ujung ya. Karena yang dimintakan NA3. Karena ini koefisien sama dengan koefisiensi milik reaksi pembatas, tentu 0,28 juga ya. 0,28 ini adalah 0,28 mol gas NH3 atau amonia. Sekarang kita akan menggunakan rumus PV nRT atau persamaan umum gas ideal. Ubah suhu 50 derajat Celcius menjadi Kelvin, paham ya? Nah, dari mana rumus V sama dengan nRT per P ini? Ya tentu dari rekayasa atau manipulasi rumus PV sama dengan nRT tersebut, paham ya? Oke, setelah dihitung diperoleh volume gas amonia yang dihasilkan sebanyak 7,42 liter. Ya. Soal yang ketiga. Pupuk superfosfat dibuat dari reaksi kalsium fosfat dengan asam sulfat menurut persamaan sebagai berikut. Cek, kebetulan kita dari tadi sudah diberikan yang persamaan sudah setara ya, sudah setara koefisiennya. Di sini superfosfat adalah Ca dalam kurung H2PO4 2 kali ya. Jika direaksikan plus 50 gram kalsium fosfat dan 300 gram asam sulfat, berapa gram superfosfat yang diperoleh? Tuh, perhatikan ya skema soal stoichiometri itu kita siapkan dulu MR masing-masing dari reaksinya. Setelah itu siapkan molnya, gram per MR, jangan lupa. Kemudian uji presi pembatas. Ya, kita bagi mol masing-masing dengan koefisiennya masing-masing. Ini koefisien 1, ini koefisien 2. Jadi kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. Cek mana yang terkecil. Yang terkecil itu hasil baginya akan menjadi presi pembatas. Ya, ini menjadi presi pembatas. Langsung aja ini turun dan otomatis dia habis tak bersisa. Itulah ciri-ciri presi pembatas. Dan 1/2 tadi menyebabkan ini 1,45, ini 2,90, lalu ini 1,45 ya. Kalau misalnya ada pertanyaan berapa sih yang bersisa jatuh reaksinya seperti soal tadi sebelumnya, ini kita tinggal lihat aja selisihnya antara 0,20 dan 0,14 diperoleh sisa 0,06 mol COH2 kali. Dan yang sekarang sisa dari H2SO4 0,16 mol dan yang dihasilkan superfosfat sebanyak 1,45 mol. Pertanyaannya apa tadi? Berapa gram ya dari superfosfat? Ya tinggal kita ingat rumus N sama dengan gram per mr ya. Jangan lupa rumus N sama dengan gram per mr dan kita ubah menjadi gram atau massa adalah mol kali mr. Mr-nya disiapin dulu ya. Udah. Nah, kalikanlah 1,45 dengan 234 diperoleh massa superfosfat sebanyak 339,3 gram. Itulah soal tentang diketahui gram kedua reaksi. Dan soal yang terakhir, larutan timbal 2 nitrat bereaksi dengan lautan natrium klorida membentuk endapan timbal 2 klorida. Dan persamaan ini kita selalu cek apakah sudah setara. Tentu sudah ya. Larutan itu wujudnya aqueous kan. Sekedar mengingatkan kembali kalau larutan itu wujudnya aqueous atau fase atau wujud, dan S itu solid berarti endapan memang solid ya. Hitunglah masa endapannya terbentuk. Berarti siapa yang ditanya? Intinya adalah si gram PbCl2. Oke. Jika direaksikan, nah sekarang kita nggak melihat gram kan dari awal, kita melihat dalam kondisi konsentrasi dan volume larutan masing-masing. Untuk itu kita ubah ke molnya, pasti kita ubah ke molnya. Dari rumus apa? Ingat rumus. Untuk menghitung molaritas adalah mol dibagi volume, maka mol adalah molaritas dikali volume. Lalu kita kalikan aja, jangan lupa ya, satuan volume masih mililiter diubah ke liter. 0,01, 0,02 itu liter. Ini sudah menjadi mol ya. Dan kita sadar bahwa kita harus uji PP ya, uji presi pembatas. Kenapa uji PP itu selalu ada? Tergantung. Kalau kedua reaksi diketahui jumlah zatnya, wajib uji PP. Tapi kalau hanya salah satu ini diketahui, ya nggak perlu uji PP kan, karena presi pembatasnya sudah zat itu sendiri gitu ya. Oke. Yang terkecil ternyata adalah PbNO32 ya. Nah, pokoknya siapa yang sudah menjadi PP, dia akan habis tak bersisa dan dia menjadi acuan ke sebelah kanannya. Sesuai ikuti perbandingan koefisien 1:2:1. Gampang kan? Oke. Sisa NaCl terbaca ya, sangat jelas. 0,008 dikurang 0,04 adalah 0,008
0,040. Dan ini bisa ditanya juga gramnya loh. Berapa gram yang bersisa NaCl? Itu bisa dihitung gramnya dengan cara mol kalikan mR-nya. Kali ini ditanya 0,002 mol endapan timah 2 klorida, ditanya gramnya. Siapin dulu dong mR-nya. mR PbCl2 adalah 278, jadi masanya adalah mol kali mR. 0,02 kali 278 sama dengan 0,556 gram endapan Cl2. Oke ya, diulang-ulang ya dari awal ya.